Shalom anak-anak ibu semua, kelas 9 kembali kita membahas pembelajaran ini dari bab 5, gereja yang bergumul di dunia. Ibu berharap seluruh anak-anak ibu memperhatikan video sampai selesai. Sekarang kita masuk bagian A. Ciri-ciri kehidupan warga kerajaan sorga. Tuhan Yesus menyebutkan ciri-ciri kehidupan warga kerajaan sorga itu ada di dalam Matius 5 ayat 3-12. Silahkan nanti anak-anak ibu lihat ya. Apakah termasuk anak-anak ibu salah satu menjadi warga kerajaan sorga? Tuhan Yesus juga menolak arus nilai-nilai yang ditawarkan oleh dunia, Contoh salah satu, apabila anak-anak ibu tawarkan dunia. Ketika Yesus melakukan pelayanannya, apa yang dikatakan iblis? Jadikanlah batu ini menjadi roti. Itu tawaran dunia, sistem yang begitu instan. Nah, bukannya Yesus tidak sanggup, tapi ini tidak sejalan dengan apa yang menjadi prioritas Yesus sendiri. Yang dilakukan seorang warga kerajaan sorga dalam kehidupannya ialah mengutamakan kehendak Tuhan, bukan nilai uang yang lebih mahal. Nah, sekarang coba presentasinya anak-anak ibu perhatikan. Manakah yang lebih tinggi pribadi anak-anak ibu ya? Mana yang lebih utama? Apakah keinginanmu atau keinginan Tuhan? Nah, anak-anak ibu boleh baca. Keinginanmu lebih tinggi bermain daripada untuk beribadah kepada Tuhan. Ibu dan memperhatikan beberapa itu yang menjadi tugas evaluasi diri anak-anak ibu. Membaca Alkitab minimal 1 kali dalam seminggu. Ada yang tidak sama sekali. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwa kita lebih mengutamakan kehendak kita daripada kehendak Tuhan. Jika kita menolak keinginan dunia ini mencerminkan warga kerajaan sorga, maka kita mempunyai makna hidup yang jauh lebih mendalam dari kekayaan di dunia ini. Kenapa? Kekayaan dunia ini tidak membatasi lebih kaya Tuhan kita. Nah, karena itu kita akan membatasi semua kekayaan yang ada di dunia ini. Jadi karena itu mulai sekarang coba kecilkan niat-niatmu yang lebih banyak melawan orang tua, yang lebih banyak untuk tidur-tiduran, yang lebih banyak untuk senang-senangnya saja tanpa ada usaha. Sekarang itu singkirkan. Jadilah menjadi warga kerajaan sorga. Ya, memiliki pribadi yang sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan, lebih mengutamakan kehendak Tuhan, mendengarkan nasihat orang tua. Itu adalah salah satu menjadi ciri warga kerajaan sorga. Hidup sebagai orang asing, artinya bagaimana? Kita lihat. Hidup sebagai orang asing bagi orang percaya terdapat dalam Filipi 3 ayat 20. Di sini dijelaskan adalah karena kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga. Berarti kita berasal dari sorga dan kembali ke sana. Artinya kita pulang kampung. Nah, apakah anak-anak ibu yakin engkau akan pulang ke sana? Amin. Nah, jadi karena itu kita yang dalam dunia ini harus mampu menunjukkan jati diri sebagai pendatang dengan menunjukkan sikap positif yang kreatif, berani berbeda dengan lingkungan sekitar. Artinya di sini berbeda gini. Ketika di dalam lingkunganmu adalah orang-orang yang suka ke warnet, ketika di lingkunganmu adalah orang-orang yang suka bicaranya yang tidak benar, anak-anak ibu harus berani tampil beda, menunjukkan bahwa engkau adalah yang berasal dari sorga. Bagaimana? Itu tadi yang sudah ibu jelaskan. Lihat nanti di Matius itu. Bagaimana sikapnya? Apakah engkau sanggup dalam sebuah permasalahan? Apakah engkau selalu menunjukkan jati dirimu? Orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan sikapmu, kekreatifanmu berbeda dengan sekelilingmu. Nah, sekarang kita memperhatikan yang selanjutnya, yaitu gereja yang bergumul di dunia. Mengapa gereja bergumul? Karena sudah jauh dari apa yang Tuhan rindukan sebagai warga kerajaan sorga.
Nah, selanjutnya, pergumulan gereja di dunia seringkali muncul disebabkan adanya beda pendapat. Benar. Ketika beda pendapat, boleh beda pendapat, tapi yang menjadi permasalahan di sini ketika beda pendapat terjadi perkelahian, terjadi keirian. Ini yang menjadi permasalahan. Boleh berbeda pendapat boleh, tapi jangan ujungnya menjadi suatu hal yang membuat merugikan. Mungkin lingkungan rugi, dirimu sendiri rugi, bahkan keluarga rugi. Nah, ini yang menjadi pergumulan. Terus, adanya keinginan jadi penguasa dan pemimpin, dan ini menyebabkan adanya perpecahan. Betul, ada yang ingin selalu tampil. Contoh, aku ingin jadi ketua, aku aja yang memimpin. Nah, ini salah satu menjadi pergumulan di dalam gereja. Ketika kita dihunjuk atau tidak dihunjuk, berarti orang-orang yang menghunjuk tahu bagaimana kemampuan dan tahu bagaimana kita tidak mampu. Nah, karena itu, jauhkanlah itu. Jauhkanlah yang membuat onar, jauhkanlah yang selalu menfitnah, karena itu adalah bukan bagian dari warga kerajaan sorga. Dan jadi oleh sebab itu, jangan kita mengatakan saya percaya kepada Yesus tapi apa? Kita tidak melakukannya. Sehingga dikatakan dalam nats ini, bahwa yang terdahulu menjadi yang terakhir. Kita percaya tapi tidak melakukannya. Ketika kita percaya, mari kita lakukan sebagai warga kerajaan sorga bagaimana ciri-cirinya. Demikian pembelajaran kita dari bab 5 ini. Mari anak-anak perhatikan yang menjadi tugas. Nah, tugasnya. Silakan anak ibu nanti baca Alkitab yang tertulis dari Matius 5 ayat 1 sampai 12 dan buku Bos halaman 56 sampai halaman 61 di bagian D ya, bagian D saja yang ini ya. Terus nanti di sana buat seperti ini. Saya dengan jujur telah membaca kitab yang tertulis dalam Matius 5 ayat 1 sampai 12 dan buku Bos halaman 59 sampai 61 bagian D. Ditandatangani. Ya, ini tolong diisi ini. Ya. Apa tanggalnya, bulannya dan tahunnya. Silakan itu diisi dan ditandatangani oleh orang tua ya. Jangan lupa. Berikutnya. Penilaian ketika anak-anak ibu selesai membaca ada tergantung kepada anak-anak ibu. Nah, perhatikan yang pertama, ketika anak-anak ibu mendapatkan nilai A, jika 3 hari selesai dibaca setelah tugas diberikan. Dan nilai B, jika 6 hari selesai dibaca setelah tugas diberikan. Dan nilai C, itu adalah 8 hari setelah dibaca setelah tugas diberikan. Dan nilai D, atau buruk bagi yang telat atau terlambat dalam masa pengumpulan tugas. Ya. Selanjutnya, temukan di ayat berapakah dari Matius 5 ayat 1 sampai 12 sebagai ciri-ciri warga kerajaan sorga. Udah, nanti tulis dari ayat berapa? Ayat ini. Ini. Isi ayat segini. Ini. Dah, temukan di ayat berapakah. Dan yang ketiga, dari buku Bos halaman 59 sampai dengan halaman 61. Apakah Mordekai Vanunu memiliki ciri-ciri sebagai warga kerajaan surga? Jawab ya ketika ya. Jawab tidak ketika tidak. Hanya itu saja. Oke? Nah, bagian yang terakhir, Ibu mengucapkan terima kasih bagi seluruh anak-anak Ibu yang telah memperhatikan video ini sampai selesai. Ibu berpesan jaga kesehatan, tetap serahkan diri sama Tuhan, dan terima kasih telah memperhatikan video ini.
Tuhan Yesus memberkati.